Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatadit Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen yang bab 9 mengenai keamanan informasi. Langsung saja ke materinya. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga kebutuhan sumber daya mereka, baik secara virtual maupun secara fisik, agar aman dari ancaman baik dalam dan luar sistem. Uh, Komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan, namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemrotes. Lalu keamanan informasi, tujuan keamanan informasi pertama adalah kerahasiaan, kedua ketersediaan, lalu ketiga adalah integritas. Seperti halnya kecakupan keamanan informasi telah meluas, demikian juga pandangan akan tanggung jawab manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga uh, agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Strategi manajemen keamanan informasi seperti tabel yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ancaman keamanan informasi atau informasi security threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi. Jenis ancaman pertama ada virus, adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan buat sistem lainnya. Selain selain virus, ada juga uh, terdapat terdapat pula worm Trojan, ransomware, dan swipeshare. Risiko keamanan informasi, atau informasi security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses, hasilnya adalah kehilangan informasi atau uang. Persoalan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu perusahaan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Menurut sebuah survei akan dilakukan oleh Gather Group, memasukkan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para partil e-commerce dibandingkan dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan secara langsung. Lalu praktik keamanan dan kewajiban oleh Visa. Pertama, memasang dan memelihara firewall. Dua, mempengaruhi keamanan. Tiga, melakukan ekskripsi pada data yang telah disimpan. Melakukan ekskripsi pada data yang dikirimkan. Lima, menggunakan data dan memperbarui peranti lunak antivirus. Enam, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu. Lalu tujuh, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan akses. 8, memantau akses data secara ID unik. Lalu manajemen risiko. Satu, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Tiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Empat, mencari risikonya. Berikut adalah penyusunan kebijakan keamanan yang terdiri dari fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu mengarah pada tiru proyek, komite pengawasan proyek, lalu pihak-pihak yang berminat dan terpengaruh, dan selanjutnya. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalisir dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Lalu pengendalian teknis adalah technical control, adalah pengendalian yang terjadi yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh perusahaan, menyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Lalu pengendalian akses. Satu, identifikasi pengguna. Dua,
autentifikasi pengguna, lalu otoritas pengguna. Firewall adalah sumber daya komputer selalu berada dalam risiko jika terhubung ke jaringan. Salah satu pendekatan keamanan dalam adalah secara fisik memisahkan situs web perusahaan dengan jaringan internal perusahaan yang berisikan data sensitif dan sistem informasi. Fungsi firewall sebagai menyaring dan penghalang untuk membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Lokasi firewall pada jaringan. Pertama, firewall menyaring paket lalu mengirimkannya pada router lalu membatasi data-data melalui internet agar tidak masuk ke jaringan internal komputer dan data-data yang ada pada suatu komputer. Pengendalian kriptografis. Data dalam informasi yang tersimpan dalam transmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan dan tidak terautorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses matematika, dan data informasi itu dapat dideskripsikan dalam penyimpanan dan juga transmisi ke dalam jaringan. Lalu pengendalian fisik. Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terautorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Pengembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih dan dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alamat penjaga keamanan. Perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan fungsi komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi produsen dan praktik yang diharapkan, pengawasan serta pencegahan perilaku berbeda dari pemantauan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusun dan mendokumentasikan dalam bentuk tulisan dan diharapkan untuk selalu untuk berlaku dalam jangka panjang. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program yang membangun dan manajemen. Pembangunan dan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan berusaha memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi paduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasikan sebelumnya menjadi penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Peraturan pemerintah baik di Amerika Serikat maupun Inggris telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang makin meningkat, terutama setelah peristiwa 9/11 dan semakin meluasnya internet serta peluang terjadinya kesalahan komputer. Beberapa di antaranya adalah standar keamanan komputer pemerintah Amerika Serikat, terus undang-undang yang mengatur tentang keamanan sistem informasi, standar industri, the Center of Internet Security atau CIA adalah organisasi yang diidentifikasikan untuk membantu didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Sertifikasi profesional. Mulai tahun 1960-an, perusahaan IT mulai menawarkan program sertifikat. 3 contoh berikutnya mengilustrasikan cakupan dari program-program ini. 1. Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. 2. Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. 3 adalah Institut SANS. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang tepat dan salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.